Halo semua, Bar-RGPer lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film yang kadang-kadang di luar nalar ilmu biologi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Cave tahun 2005. Bercerita tentang ekspedisi maksa yang dilakukan sekelompok penyelam di sebuah sungai bawah tanah. Kenapa maksa? Udah tahu ada bahaya, malah masuk ke dalam goa yang dihuni makhluk-makhluk purba yang mengerikan. So buat yang penasaran tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan para pemburu barang antik yang akan menuju sebuah gua terpencil di pelosok Rumania. Meskipun kegiatan ini ilegal, mereka berharap bisa menemukan banyak benda kuno yang katanya tersimpan di dalam goa. Akibat longsoran batu, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun mereka terlihat bersemangat mengingat lokasi goa yang sudah berada dekat. Why the hell they build a church out here? Setibanya di lokasi, salah satu dari mereka baru tahu bahwa goa yang mereka tuju berada di bawah gereja tua ini. Lanjut mereka pun masuk untuk mencari lokasi goa yang memang sengaja disembunyikan. Check this. Here we go. Si Kupluk memberitahu bahwa mereka kini berada di lokasi goa. Namun teman-temannya baru tahu ternyata goa tertutup beton yang memiliki simbol monster aneh. Lalu si Kupluk yang bertato ini akan meledakkan beton yang sebenarnya adalah segel kuno. Perfect. Let's go. Meskipun berhasil masuk goa, mereka kini terkurung oleh longsoran akibat ledakan tadi. Tapi sebelum memeriksa keadaan goa, mereka malah mendengar suara-suara aneh. Trage! Acum! Ione! 30 tahun kemudian, goa yang tertutup longsor tadi ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Nikolai. Ia pun berharap goa temuannya ini menyimpan banyak benda-benda kuno dari peradaban raja-raja Inggris di zaman dulu. Setelah berhasil masuk goa, seorang ilmuwan menemukan pecahan beton dengan ornamen monster yang masih terlihat jelas. Sementara Nikolai menemukan sungai bawah tanah yang sepertinya layak untuk lanjut ia teliti. Kemudian kita beralih ke perairan Meksiko ketika sekelompok penyelam handal sedang memetakan goa bawah laut yang masih perawan. Selain berskill tinggi, mereka pun sudah biasa menggunakan alat-alat canggih untuk mendukung pekerjaan mereka. Get your skinny ass down here! Sonic Mappy said we should. Jack's gonna be... Say anything I know was stupid, but we got it. Ketika maghrib datang, mereka mendapat panggilan dari Nikolai yang sudah biasa memberikan job kepada mereka. Lalu Nikolai menceritakan goa perawan plus sungai bawah tanah yang wajib mereka teliti. Tawaran tersebut jelas mereka terima meskipun harus segera terbang ke Rumania. Thanks, Dr. Nikolai. Singkat cerita, Jack dan teman-temannya tiba di lokasi goa tempat di mana gereja tua itu ambruk. Lalu di tengah kesibukan semua orang, adik Jack yang bernama Tyler terpesona oleh si ilmuwan harudang bernama Catherine. Just gonna go. Hi. 1 second. Dr. Jennings. It's good to meet you. Catherine, si ahli biologi, mengenalkan sang kameramen handal yang akan ikut ke dalam ekspedisi. Tak lama kemudian, Nikolai mengenalkan Jack sahabatnya, yang memang sudah terkenal di kalangan para peneliti seperti mereka. This is Jack, please. Hey, bro. Where's that Daichi? It's all that's left of some poor guy they found.
Singkat cerita, mereka briefing dulu sebelum melakukan ekspedisi sungai bawah tanah yang akan dilakukan esok hari. Kemudian Jack menjelaskan rute perjalanan yang telah ia pelajari dari Nikolai, termasuk genangan air besar dan sungai bawah tanah yang katanya belum terjamah manusia. Tak lupa juga Jack dan si Kakartop meminta mereka untuk berhati-hati, terutama menghormati goa yang akan mereka teliti. Dari hasil penelitiannya, Nikolai menduga bangunan gereja sengaja dibuat untuk melindungi goa. Cuma ia masih belum bisa memprediksi apa maksud gambar-gambar monster pada pecahan penutup goa ini. Tibalah saatnya ekspedisi yang dipimpin Nikolai dilakukan. Tyler dan para kru lain pun mulai menuruni lubang besar dengan kedalaman 40 meter ini. Titan Hall. Mereka kini berada di sebuah ruangan bernama Titan Hall yang merupakan titik awal dari ekspedisi ini. Lalu selang beberapa saat, pria bernama Briggs ditugaskan untuk menuju sebuah lokasi seperti yang sudah dikatakan Jack. Mark, this is a long passage, so I want you to pace yourself. I find a dry cavern. But it's wet, Jack. Briggs menuju lokasi checkpoint pertama dengan membawa kabel optik yang menghubungkan kamera yang ia bawa, hingga teman-temannya bisa menyaksikan perjalanan yang seru dan menegangkan ini. Briggs, I'd warn you not to be so arrogant. There he goes. That's it. You got something to say it. Tyler sebenarnya kecewa karena Briggs menjadi orang pertama yang melakukan penyelaman. Jadi ia gak bisa menamai goa baru ini sesuai keinginannya. Hey, Ty. Mereka mulai mendapatkan masalah saat komunikasi dengan Briggs tiba-tiba terputus. Tapi tak lama kemudian Briggs kembali muncul dan sudah berada di checkpoint yang berjarak 3 km lebih. Say I'm sitting at advanced base camp. Oh, only read it and weep. Shit. Briggs. Tak disangka Briggs berhasil menangkap sosok hewan yang menyerupai tikus besar. Lalu di tengah kebahagiaan Briggs, ia merasakan kedatangan sosok yang lebih besar. Hey, listen, man. Good work. Briggs. I'm gonna try to get. What was that? I don't know. Snap, huh? Maybe we should send in a... Jack yang khawatir kepada Briggs mengajak semua orang untuk segera menyusulnya. Lalu dengan membawa banyak peralatan canggih, mereka pun menuju lokasi checkpoint. Alright, let's take it a little slow. You okay? The coven. It's a long run, Nikolai. Setelah cukup jauh menyelam, mereka menemukan banyak kerangka ikan yang besar dan terbilang aneh. Penemuan ini pun seolah pertanda bahwa di sungai bawah tanah ini dihuni spesies ikan yang gak biasa. Sampailah mereka di lokasi Briggs dengan struktur goa yang menyerupai reruntuhan bangunan. Tak lama kemudian Briggs menemukan perlengkapan tambang yang menandakan bahwa goa ini pernah didatangi manusia. Di waktu yang sama, Storde merasakan sebuah pergerakan di belakangnya. Lalu ketika Tyler memperbaiki kabel optik yang putus, Storde akan mencari tahu sosok apa yang sempat mendekatinya. Strode. Hey, Strode. Yeah, right. Just up there, we can set up camp. Pencarian yang dilakukan Storde membawanya ke sebuah spot yang sepertinya cocok untuk dijadikan tempat istirahat. Tapi tiba-tiba ia melihat binatang seperti tikus yang sepertinya baru saja dimangsa oleh sesuatu. Toddy, you read me? It looks chewed. Strode? Strode. Tyler bisa mendengar teriakan Storde yang sedang diserang sosok monster berukuran besar. Di saat itu pula Storde berusaha kabur menggunakan motor selam. Tyler yang selamat dari longsoran goa langsung memberitahukan nasib Storde yang sepertinya terjebak di reruntuhan. Lalu tanpa berlama-lama Jack dan Top meluncur melakukan pencarian. Looks like the whole damn tunnel collapsed. Jack baru tahu longsoran ini telah menutup pintu keluar. Tak lama kemudian mereka menemukan serpihan pakaian Storde yang menandakan bahwa teman mereka itu sudah tewas.
Mereka kini terjebak di kedalaman goa setelah pintu keluar tertutup longsor. Mereka pun mulai terlihat bingung apalagi saat mendengar nasib Storde yang menurut Tyler sempat diserang oleh sesuatu. Lalu Nikolai merasa bahwa Storde diserang oleh hewan menyerupai tikus yang kini telah mereka bawa. Padahal seperti yang kita tahu, sosok monster berukuran besarlah yang telah membunuh Storde. Kemudian mereka memikirkan cara untuk bisa keluar dari goa. Lalu ketika Nikolai memilih untuk menunggu bantuan, Jack menyarankan agar mencari jalan lain untuk keluar dari goa ini. Terlebih menurut Jack gak mungkin ada tim SAR yang mampu mencapai tempat ini. Top and I, we're gonna start scouting. Top. I don't like it, Mac. Singkat cerita, Jack dan Top mencari jalur keluar dengan melewati satu-satunya terowongan yang terhubung ke lokasi checkpoint. Sepanjang perjalanan mereka menemukan benda-benda yang sebenarnya milik para pemburu harta karun di awal film. Catherine menemukan semacam bakteri parasit dari bangkai tikus yang sedang ia teliti. Catherine dan Nikolai pun begitu serius memperhatikan perilaku bakteri yang baru pertama kali mereka lihat. Di waktu yang sama, Jack menemukan sebuah terowongan sempit yang ia pikir bisa membawa mereka menuju permukaan. You mind backing up, bud? Jack! Semua orang auto panik mengetahui Jack diserang oleh sosok monster. Apalagi saat melihat jari si monster yang berhasil dijambak Jack. Kemudian Top memberikan antiseptik, khawatir makhluk aneh itu menularkan penyakit. There's a resemblance to amphibian tissue. This is definitely a predator. Great. Dari hasil penelitian Catherine, makhluk yang menyerang Jack ini sejenis hewan amfibi khas penghuni kegelapan goa. Bentukan makhluk ini pun mengingatkan mereka pada gambar monster di penutup goa. Dan satu hal yang terlihat horor, makhluk ini mengandung jenis bakteri yang bisa mengontrol tubuh si monster. Alright, let's pack it up. We should wait here. Okay, people, take only what you need. Kali ini mereka melanjutkan pencarian jalan keluar secara bersamaan. Cuma mereka tidak sadar akan sosok monster yang sedang mengintai mereka. Looks like we found it. Satu persatu mereka menemukan bukti akan keberadaan para pemburu harta di masa lalu. Kemudian mereka melewati sebuah terowongan sempit yang berbeda. Syukur-syukur bukan sarang kalajengking seperti sebelumnya. Ketika Jack lanjut mencari jalur, Tyler bisa mendengar suara-suara aneh yang sebenarnya berasal dari sosok monster yang sedang mengikuti mereka. Lalu setelah melewati terowongan, mereka pun beristirahat sambil menunggu komando dari Jack. You know the drill, Briggs. Sonar guns right here. Dengan gelagat yang gak biasa, Jack menyuruh teman-temannya untuk menggunakan jalur tebing. Terlebih setiap terowongan yang ia periksa semuanya pada buntu. Yeah, let me change that bandage when we get to the top. Top merasa luka cakaran monster di tubuh Jack mulai mengalami infeksi. Bahkan Top tahu Jack pura-pura sehat demi menjadi penunjuk jalan bagi teman-temannya. Kali ini mereka dikagetkan oleh perilaku Jack yang mudah emosi. Tapi meskipun demikian, Jack masih bisa mengontrol diri, bahkan masih sudi meminta maaf kepada Alex. Jack melihat adanya arus air yang tentu saja mengalir ke suatu tempat. Namun ia menyuruh teman-temannya beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. I'm getting a little worried. Top curiga antibiotik yang ia berikan tidak mencegah infeksi di tubuh Jack. Dan tanpa ada yang sadar, bakteri dari si monster telah mempertajam pendengaran Jack. Worried about you. I need your help with that. Singkat cerita, mereka mengikuti arus air meskipun tidak tahu sungai bawah tanah ini mengalir kemana. Tyler pun meminta Top untuk selalu mengawasi Jack yang makin kesini semakin terlihat aneh. Yeah, I feel it. Mereka yang berada di arus deras mulai berbeda pendapat ketika Jack ingin lanjut, sementara Briggs ingin mencari jalur yang lebih aman. Tapi karena sudah terlanjur basah, mereka terpaksa menuruti Jack yang menyuruh mereka melewati terowongan yang bercabang-cabang. Nikolai, you're coming with me! You'll be fine.
Cut your harness free! Catherine terlihat panik saat ada sesuatu yang menarik kakinya. Akan tetapi Tyler tidak bisa berbuat banyak akibat arus yang terlalu kuat. My God! Help me! You okay? Something had me back there. Catherine yang berhasil selamat langsung menceritakan sesuatu yang sempat menariknya. Kabar tersebut diperkuat oleh Charlie yang baru saja merasakan pergerakan sesuatu di dalam air. Some kind of eel. Jack akhirnya mendapatkan jawaban akan keberadaan ikan aneh yang kini menjadi ancaman lain bagi mereka. Tak lama kemudian Charlie melihat teman-temannya yang lain yang berhasil keluar dari terowongan yang berbeda. Lalu setelah para penyelam ini berkumpul, mereka heran kenapa Nikolai belum juga muncul. Mereka langsung mendekati Nikolai yang sempat terluka dan masih mengeluarkan darah dari kakinya. Kondisi Nikolai pun jelas menarik perhatian makhluk-makhluk predator penghuni goa. Jack langsung mencari Nikolai yang telah dibawa sesuatu ke dalam sungai. Lalu tiba-tiba ia melihat monster bersayap sedang membawa Nikolai entah kemana. Dari kejadian ini Jack baru tahu bahwa monster yang sempat menyerangnya ternyata bisa juga berenang. Saat mereka dikelilingi ikan-ikan aneh, Jack menemukan Nikolai yang akan dibawa ke celah-celah goa. Kemudian Jack salpok dengan tato tulisan 4 huruf di tangan si monster. Kalian masih ingat dong tato itu milik siapa? Catherine adalah yang paling gak terima saat mendengar kematian Nikolai. Ia pun menyalahkan Jack karena telah membawa mereka ke jalur petaka. Tapi bagi Jack sabodo amat karena ia telah melakukan yang terbaik agar semua orang bisa selamat. This thing can probably see us as easy as... Wait here. This ground current. That's gotta come up on the surface. Kali ini giliran mereka yang menganggap sungai ini akan membawa ke permukaan. Akan tetapi Jack malah menyuruh mereka mendaki tebing. Semua orang jelas heran akan sikap Jack yang terkesan sok jago dan si paling tahu tentang goa. It's a trap. Let's go. Holler out the left. Let's do it. Demi keamanan, Jack akan membawa semprotan api selama membuat jalur ke sebuah terowongan yang telah ia lihat. Lalu di tengah persiapan, Catherine mulai cemas karena Jack yang sedang sakit malah dijadikan pemimpin. Look, he's not the man we started with. Charlie yang merasa paling jago malah mengambil alih tugas Jack. Semua orang pun harap-harap cemas karena selain bahaya, monster bersayap bisa muncul dari mana saja. Keep moving right. I think she's over the edge. All right. I can't even see her. Safe! Is the line set? Setelah jalur didapat, kini giliran yang lain untuk melakukan pendakian. Di saat itu pula Charlie menunggu dan terus memperhatikan terowongan yang lumayan membuatnya ketakutan. Charlie. Mereka tidak tahu bahwa Charlie mendapatkan surprise dari monster goa yang terusik. Lalu ketika si monster mendekat, Charlie menyuruh teman-temannya untuk menurunkan tali. Hurry, Tyler! Come on, guys. Ketika Jack kembali kumat, Charlie akan pindah posisi akibat tali yang tak kunjung turun. Di mana semua itu akibat insiden tadi yang membuat tali jadi nyantol seperti ini. Berkat aksi nekat Charlie, ia berhasil menjauhi sosok monster. Namun ia tidak tahu monster penghuni goa itu bisa terbang. Charlie ternyata sudah tewas akibat luka cakar ekstrim di sekujur tubuhnya. Disusul dengan perubahan mata Jack yang mulai menyerupai sosok monster. What's happening to you?
It's a parasite. Catherine akhirnya mengerti bahwa perubahan Jack ini akibat bakteri parasit yang ditularkan oleh monster bersayap, di mana bakteri aneh tersebut berasal dari hewan menyerupai tikus yang menurutnya adalah makanan monster-monster bersayap. What? It just ate them? Briggs basa bodoh akan penelitian dan segala macam teori dari Catherine, karena baginya arahan dari Jack lah yang membuat Nikolai dan Charlie meninggoy. Let's follow what we know. The river's the way out. Catherine mengajak Briggs mengikuti sungai daripada terus-terusan ngekor di belakang Jack. Rencana ini pun akhirnya membuat mereka terbagi menjadi dua kelompok. We need you with us. Good luck. Tell me we're doing the right thing. Saat kelompok Briggs mengikuti arus sungai, kelompok Jack kini berada di lokasi yang bersuhu dingin. Kemudian Jack mengajak Tyler dan Top agar lanjut turun ke lokasi yang lebih dalam lagi. Meskipun sempat terjatuh, Top masih bisa melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Jack mencium aroma gas yang tentunya mudah terbakar. Mereka bisa menebak bahwa tempat ini pernah menjadi medan pertempuran ketika manusia di masa lalu menghadapi para monster, seperti yang sudah digambarkan pada penutup goa temuan Nikolai. Kemudian Jack menunjukkan adanya sebuah terowongan yang menurutnya bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. That's the way out of here, Tom. Jack sebenarnya merasakan adanya ancaman seperti kejadian sebelum Charlie diserang monster. Lalu ia menyuruh Top dan Tyler masuk ke lubang terlebih dulu, sementara ia akan mencari kelompok Briggs. Tapi karena Tyler gak tega melihat kondisi Jack, ia akhirnya memilih pergi untuk mencari teman-teman mereka. Briggs yang memimpin perjalanan mendengar kedatangan monster yang sedang mendekat. Lalu ia menyuruh Catherine dan Alex agar segera pergi terlebih dulu. Semua orang kini sedang diintai sosok monster yang ternyata berjumlah banyak. Begitupun dengan Jack yang kini sedang mencari tahu di mana kelemahan para monster ini. Si monster terbilang cerdik karena dengan mengambil tabung oksigen, mereka tidak akan bisa kabur. Di waktu yang sama, Tyler kini sedang berada di terowongan yang pernah dilewati kelompok Briggs. Penemuan alat selam teman-temannya membuat Tyler jadi harap-harap cemas. Tak lama kemudian ia mendengar teriakan Briggs yang sedang dibawa monster. Si monster sudah menempatkan Briggs di stalagmit atau bebatuan di langit-langit goa yang runcing. Kemudian Briggs memberikan alat pengait dan menyuruh Tyler untuk mencari Catherine. Dengan menggunakan alat sonar, Catherine berhasil mengusir si monster. Lalu sambil mencari Alex, Tyler mengajak temannya ini ke tempat Jack yang telah menemukan jalan keluar. You can make it. It's gonna be fine. We've gotta go on. Mereka terpaksa membuang tabung oksigen agar bisa melewati celah sempit. Lalu Tyler berusaha menyadarkan Catherine yang sudah banyak menghirup air. Tyler merasa lega setelah berhasil menyelamatkan Catherine, tapi tiba-tiba ia mendengar suara keresek-keresek dari arah depan. Dikira apaan, ternyata Alex berhasil selamat dari kejaran sosok monster. Dan karena Alex sudah ditemukan, mereka pun melanjutkan pelariannya.
All right. They gotta be here somewhere. Saat mereka sudah berkumpul, Jack akhirnya mendengar kabar kematian Briggs. Kemudian Jack berencana akan mengambil tabung oksigen yang dicuri untuk menambah stok oksigen yang mereka miliki. Lalu ia menyuruh Tyler membawa yang lain ke terowongan selama ia mendapatkan tabung oksigen. Tank. Top, it's gonna leave you with... Berjalanlah. Ayo atuh. Mereka menuju arus sungai di tengah penciuman para monster yang terganggu oleh aroma gas. Di saat itu pula Jack menyelinap menuju lokasi tabung yang berada di atas bebatuan. Tyler tidak bisa berbuat banyak saat Alex dimangsa sosok monster yang dulunya adalah para pemburu barang antik. Lalu kini giliran Top yang akan beraksi saat salah satu monster mendekatinya. Setelah membunuh si monster, perhatian mereka tertuju kepada Jack yang sedang dalam bahaya. Lalu ketika para monster berdatangan, Jack menyuruh Tyler pergi sebelum satu-satunya jalan keluar akan Jack tutup sekalipun harus mengorbankan diri. Setelah apa yang mereka alami, Top akan kembali ke Amerika lebih dulu. Sementara Tyler akan melanjutkan perkenalannya dengan Catherine di tengah kesedihan Tyler yang telah kehilangan sang kakak. Lalu di tengah obrolan mereka, Catherine berkata bahwa parasit di goa itu sepertinya mampu hidup di alam terbuka seperti ini. At first, I think it wants to get out. Excuse me. Hey! Siapa sangka Catherine juga sudah terpapar parasit yang bisa merubah manusia menjadi sosok monster seperti yang dialami para pemburu harta karun ini. Andai saja mereka tidak membuka segel goa, petaka ini pun tidak akan terjadi. Begitupun dengan Nikolai, mereka tidak peka dengan tanda-tanda bahaya di dalam goa yang sudah disampaikan orang-orang di zaman dulu. Tapi berkat insting monster yang dimiliki Jack, Tyler dan kedua temannya berhasil selamat. Cuma yaitu dia, Catherine yang sudah terkena bakteri parasit akan menjadi ancaman bagi manusia. Apakah ada kelanjutannya? So kita tunggu saja guys. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't